Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak hebat, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ada gambar bendungan dan ada gambar gardu listrik. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Air dan listrik termasuk sumber energi listrik karena gerakan air pada bendungan dapat menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan energi listrik. Seberapa sering kalian menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari? Setiap hari kita menggunakan energi air untuk mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Kita juga menggunakan energi listrik karena hampir semua peralatan yang ada di rumah kita menggunakan energi listrik. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya yaitu sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Anak-anak hebat, malam ini lingkungan tempat tinggal Benny gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Benny. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Benny terputus. Coba kalian perhatikan percakapan Benny dengan ayahnya. Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Benny? Oh, begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah? Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk yang ada di Semarang. Wah, jauh sekali ya. Benar, Benny, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Sekarang mari kita membaca bacaan yang berjudul Air dan Listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat.
Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Semakin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Nah, anak-anak hebat, perhatikan lampu yang ada di rumah kalian. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut ini merupakan fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Fungsi yang kedua yaitu lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan kegiatan aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kalian kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak menyenangkan tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Nah, anak-anak hebat, tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Sekarang tugas untuk kalian. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan lingkungan? Yang kedua, ada berapa jenis lingkungan itu? Sebutkan. Yang ketiga, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Dan yang keempat, mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Kerjakan di buku tulis ya anak-anak hebat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.